underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kalau kita lihat situasi sekarang ini, namanya korupsi sepertinya tidak akan pernah ada habisnya. Dan orang juga banyak sekali yang berdiskusi bagaimana caranya mengatasi korupsi supaya bisa dibasmi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini masalah korupsi itu memang sudah 30 tahun, 40 tahun ini Indonesia itu kan nggak pernah selesai-selesai ya. Bahkan makin gila. Anggaran 10 triliun, yang dikorupsi 8 triliun. Gila nggak? Ya, ini yang korupsi pinter namanya ya. Karena proyeknya itu ada di daerah terluar dari wilayah Republik Indonesia. Ya mestinya dipikir apa ada orang yang jauh-jauh ke sana untuk periksa ya. Ya, jadi sistem korupsinya begitu canggih ya. Jadi ya diharapkan tidak ketemu ya. Jadi 80% dari anggaran itu dimakan. Dan lucunya hebat sekali kan. Ternyata pemerintah hebat ya. Dia bisa kirim orang apakah pakai drone ya. Itu dilihat loh, ternyata kok enggak ada itu barang yang dipasang, yang dibeli ya. Nah, memang ini sepertinya itu hanya seperti gunung es ya. Yang muncul cuman pucuknya aja itu. Tapi di bawah itu banyak sekali memang. Ya sampai tingkat bawah itu terjadi kok. Sampai ke perparkiran aja ada korupsinya kok. Kalau orang parkir ya tidak kasih tiket, itu juga korupsi. Atau tiketnya 10, ternyata yang dilaporkan sama kantor perparkiran itu cuman 5, misalnya seperti itu. Ini kan banyak sekali. Jadi ini semacam gunung es. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi agar supaya korupsi ini berkurang banyak ya? Nah, ini memang susah. Kemarin kalau lembaga yang terhormat dari KPK kita kan lebih baik melakukan pendidikan. Pendidikan lebih penting daripada penindakan, kan begitu ya. Nah, apa itu betul? Tapi nyatanya juga nggak selesai-selesai ya. Nah, terus kemarin kita jadi ingat itu ada yang viral ya. Itu zaman gubernurnya Jakarta itu Ahok. Itu pernah mengutarakan kalau mau menghilangkan korupsi itu paling benar adalah segala sesuatunya itu dicatat secara digital. Nah, sebelum sampai ke sana, kita perlu bicara dulu nih. Korupsi itu terjadinya bagaimana? Ya, satu, korupsi itu terjadi apabila bisa markup harga. Kalau mau beli barang besi misalnya ya, harganya misalnya 10 juta, maka harga di markup. Ya, dengan macam-macam alasan di markup jadi 20 juta. Yang 10 juta bagi-bagi. Ya, itu kalau di dalam bidang proyek-proyek ya. Terus juga pengeluaran fiktif, jasa konsultasi itu sering ada ya. Terus juga pembicaraan soal diskon ya. Ini proyek seperti ini keuntungannya pengusaha itu misalnya berapa? Nah, untuk gua yang nanda tangani ini berapa persen? Itu korupsinya selalu di situ. Terus seperti tadi itu, ada proyek tapi palsu, semua dokumen palsu, perusahaannya palsu, barangnya juga nggak ada, cuman yang ada cuman dokumen tanda tangan seolah-olah ada. Terus juga itu kalau ada tender, maka pemenangnya diatur. Nah, itu korupsi juga. Nah, oleh sebab itu di sini kan terjadi transaksi-transaksi yang di dalam ruang gelap. Pertemuan orang per orang, ketemuan, meeting ya, meeting di rumah makan, meeting di hotel, macam-macam itu dibicarain bagaimana caranya bagi saya. Ya, seperti kita ketahui itu, kalau ada bantuan pemerintah pusat atau anggaran untuk proyek pembangunan di daerah, itu yang sibuk, beberapa oknum-oknum yang ada di DPR itu dengan oknum-oknum yang dari daerah. Betul. Bagaimana nih daerah gua harus dapat
anggaran. Ya. Oke, cashbacknya berapa? itu kan tinggal dibicarain, sangat populer kan. Wani piro gitu, macam-macam itu. Iya. Jadi kalau dari Ahok, Gubernur Jakarta kemarin dulu itu ya harus ada jejak digital. Artinya setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh pakai uang tunai. Ya. Harus transfer bank. Ya. Nomor 2, setiap meeting, setiap rapat, apapun yang mengenai sebuah proyek, maka harus dilakukan secara transparan. Ya. Yaitu caranya pakai YouTube Live. Ya. Jadi tinggal di-upload, tinggal di-posting YouTube, kelihatan semua apa yang terjadi pembicaraannya di sana. Ya. Nah, kalau itu terjadi, ya nggak ada lagi kan korupsi. Betul. Nah, karena semua tahu rundingannya bagaimana. Ya, kalau misalnya di dalam siaran langsung dari YouTube tadi itu, terus pembicaraan sebuah harga barang, misalnya semen itu berapa gitu kan? Nah, kalau misalnya semen pasaran tuh harganya 1 sak itu 50.000, tapi pada saat YouTube itu kok harga semennya bisa jadi 70.000. Ya. Kan rakyat tahu semua. Oh, ini nggak bener gitu kan? Ya. Lah, jadi semua dilakukan rekaman untuk diposting di YouTube. Nah, saya kira itu ya luar biasa. Ya. Pasti akan bersih. Ya. Apa kira-kira itu benar-benar bisa terjadi, Om Bob? Ya, tergantung sekarang mempunyai nyali nggak? Memang demi rakyat nggak? Ya. Untuk menjabat itu. Ya, kalau memang tidak ada tendensius untuk kepentingan pribadi, ya mestinya berani. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.